Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini, kita meneruskan materi selanjutnya, yaitu kita membuat function untuk ongkos kirim. Jadi sebelumnya kan kita udah buat kayak gini ya. Nah, ini tinggal button ini pas diklik, itu kita mau dapetin hasilnya nih. Kira-kira ongkos kirimnya dari Kabupaten Lebong ke Jakarta Timur itu berapa gitu. Dengan berat 2 kilo ini berapa, menggunakan JNE. Nah gitu ya. Nah mungkin sebelumnya itu kalau misalnya kita berat barang nih kita coba cek dulu. Kalau ini kita clear, nah ini udah hilang ya, buttonnya nggak bisa diklik. Kita ganti tiki, nah ini bisa. Kalau misalnya ini kita ganti, hilang ya. Kalau kita masukin barangnya baru bisa lagi. Coba kita ganti jadi kuintal, bisa juga, nggak masalah. Nah di sini adalah, oke ini berat udah oke ya. Kalau kota Jakarta Timur kita clear, nah ini nih, harusnya kita clear ininya hilang ya, kita nggak bisa ngeklik ini. Berarti kita PR-nya adalah nge-clear ya. Di sini kita rapihin dulu, dia di view, widget buat apa nih? City ya, city. Nah idenya adalah di city ini, pas dia onceng value, nah ini kalau value-nya itu jadi 0, nah yang ini kan diubah jadi 0. Nah, habis dari 0 kita jalanin lagi nih ya. Kita coba jalanin lagi sebuah function dari controller ini itu kita pasang yang cek kalau nggak salah. Apa ya? Kita coba cek di sini di controllernya show button. Nah, ini dia. Jalanin function show button ini. Nah, jalanin function ini buat ngecek lagi dia. Oke. Nah, mungkin ini show button semua nih. Ya, ini ada show button, ini juga ada show button. Mungkin show button kita bisa pasang satu aja di bawah, di paling bawah. Ya, jadi ini udah nggak pakai lagi. Jadi udah ngejalanin ini, kita ngejalanin show button ketika terjadi perubahan di city ini. Di keduanya ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita di provinsi juga gitu sama. Berarti kalau di provinsi dia ketika provinsinya berubah, show button ini jangan hanya yang di atas, tapi dua-duanya. Ya. Nah ini show button. Oke, ini udah aman. Berarti pas ini kita save, kalau misalnya ini kita pasang nih misalnya Jakarta Selatan. Nah cek ongkir masih ada. Kalau ini kita clear, mungkin, ini bukan debug ya. Karena ini langsung aplikasi bawaan dari sini. Mungkin nanti kita running lagi ulang gitu ya. Tapi ini idenya udah benar, kita udah ngecek show button ini. Nah, idenya adalah sekarang gimana caranya kita ngebuat function ini biar dapat datanya, ya. Ini mungkin kita keluarin dulu. Ini kita udah beresin semua function-functionnya, nggak ada yang error jadinya. Sekarang idenya adalah gimana caranya kita dapetin cost nih, ya. Kita coba cek ringkasannya. Cara dapetin cost itu kita minimal, ya. Kita URL-nya itu metodenya post ya. Dan di sini URL-nya yang ini. Ya, kalau sebelumnya itu kita metodenya pada get buat dapetin data ya. Kalau ini kita ngirim data, namanya juga post nih. Kita ngirim data ke URL ini. Nanti contoh requestnya kayak gini. Nah, ini kita ngirim data ya ke sini. Nanti kita ngelempar datanya itu ada origin, ada destination, wage sama kurir. Nah, kita coba cek parameternya. Kalau origin itu adalah kalau keterangannya ID kota ya, kabupaten asal, ID kota kabupaten tujuan, beratnya dalam gram ya, harus dalam gram. Kemudian kode kurir. Nah, kita udah punya nih kode kurirnya. Nah, gimana cara bikin functionnya sekarang? Ya, ini sebenarnya konsep HTTP request saja dengan metode post ya. Kita coba dites dulu deh ya. Kita coba main dites dulu di sini. Di sini kita URL yang ini kita copy. Sini ya, URL-nya kita ganti. Nah, kemudian kita nggak get nih, kita post ya. Ya, kita post data nih. Nah, di sini kita cek dulu. Kalau kita di sini contoh requestnya, kita butuh headernya ada 2. Kita harus nambahin lagi satu buah header, yaitu namanya content type ya. Nah, ini kalau kita cek di sini headernya ada 2 nih. Ada content type sama ada key ya. Di sini berarti kita tambahin lagi di sini ini ya. Oke, nah ini. Nah, ini adalah header kita. Nah, ini ada 2 ya headernya. Nah, untuk
kita ngelempar datanya seperti halnya kita ngelempar origin, destination. Nah, ini kan kita ngelempar data. Nah, itu kita lemparnya di mana? Kita di pos ini punya argumen namanya body ya. Jadi kita pasang aja di body-nya. Ini mapping ya, katanya mapping. Oke, di sini kita coba lempar datanya. Datanya ada apa aja? Kita coba cek di Node.js mungkin nih. Atau di mana? Biar lebih sama nih. Sisap. Oke lah, anggap aja kita butuh origin. Originnya itu kayak gini. Oke. Nah, kemudian di sini kita mau masukin apa? Tergantung parameternya. Origin itu tipenya string ya. Kita pasang string aja originnya. Misalnya angka 501. Ya, kita coba contoh aja nih. Kita ikutin aja contohnya origin 501, destination 114. Destination 114. Nah, ini 114 ya. Dia tipenya string juga. Kita coba cek lagi. Ini string oke. Weight dia tipenya integer ya. Berarti di sini kita pasang weight. Misalnya beratnya 1700 gram gitu ya. Ini tipenya integer. Kemudian kita pasang lagi satu lagi kurir. Nah, ini adalah kurir, ini kode kurirnya. Misalnya kita pasang JNE itu. Nah, ini kita coba cek nih. Udah nih caranya kayak gini doang, sesimpel ini. Kita coba start debug nih. Kita ngecek nih datanya. Nah, ini error nih. Integer nggak boleh dipasang. Harusnya string katanya dia. Nah, ini kenapa integer? Di mana ya? Oh, ini mungkin integer ya. Ini kita coba pasang string aja deh. Mungkin dia salah masukin di sini ya tipenya. Kita coba save. Ini kita coba running lagi, run debugnya ya. Nanti datanya dapat apa enggak? Oke, ini datanya dapat nih. Kita dapat query semuanya nih. Kita dapat status oke 200. Nah, ini origin details dan lain sebagainya. Dan kita dapat cost-nya juga nih, harganya nih. Harganya itu 52.000 nih katanya ya. Estimation sampainya itu 4 sampai 5 hari. Nah, oke. Nah, ini kayak gini. Servisnya ada reg, ada ini ada banyak nih. Kalau pakai oke itu kita ongkos kirimnya segini 52.000. Kalau misalnya kita pakai reguler, ini kita ongkosnya 56.000. Nah, ini beda-beda ya. Tergantung dapatnya kita nanti. Nah, ini kita datanya udah bisa nih. Berarti ini adalah function untuk ngedapetin apa? Ngedapetin ongkos kirim. Berarti kita buat di sini di dalam controllernya aja kita buat. Misalnya di sini kita pasang void ongkos kirim misalnya ya, ongkos kirim. Nah, kayak gini ya. Nah, ongkos kirim ini kita jalanin kayak gini. Kita butuh asinkronus di sini. HTTP kita butuh HTTP, jadi kita import aja HTTP-nya. Import HTTP dat sebagai HTTP. Nah, ini kayak gini. Oke, udah aman ya. Nah, tinggal function ini dijalanin di mana? Kita pasang di sini aja. Di view-nya, di view button ya. Di home view, kalau nggak salah ini ada button. Nah, pas dia ngecek ongkos kirim, dia ngejalanin ini function dari controller ini, ongkos kirim. Ini ya idenya. Nah, tapi sebelum dia ongkos kirim, dia harusnya ngecek lagi ini. Sebelum dijalanin, dia harusnya ngecek dulu. Di sini kita try and catch ya. Kita try catch aja biar dia bisa kita detect errornya apa. Di sini kita coba print errornya. Kemudian di dalam try-nya itu kita pasang ini semua. Ini kita cut. Ini kita pasang di sini. Oke. Kalau misalnya ini kita coba ngejalanin dulu show button ya. Show buttonnya ya. Show buttonnya kita jalanin dulu. Dia bisa apa enggak. Jadi sebelum ngejalanin itu kita ngejalanin show button. Harusnya show button itu dijalanin, nggak perlu dicek lagi ya.
show button kan ini udah bener nih. Ya, karena udah muncul buttonnya, maka kalau muncul udah buttonnya berarti dia tinggal eksekusi aja. Nah, data-datanya kayak gini. Berarti yang harus kita cek di sini, originnya itu kita ambil dari kota, ini kota asal ID, kota tujuan ID. Nah, ini kota asal ID, origin ya. Kita buat kayak gini, kota asal ID ya. Nah, kota asal ID dari sini, kemudian destination dia kota tujuan, kemudian weight-nya, beratnya ya, kita pasang berat, sini berat. Nah, ini kurirnya kita pasang kurir. Oke, ini udah semua datanya ya. Oke, data ini udah semua. Kita dapat body-nya, respon body itu kayak gimana? Kita coba cek dulu ya. Ini kalau error juga kita harusnya ngapain nih ya? Mungkin kita pasang dialog aja ya. Kita pasang get titik default dialog. Nih. Kita buat dialog error ya. Di sini kita pasang title. Title ini misalnya terjadi kesalahan. Misalnya kayak gini ya. Terus ada middle text-nya, kita pasang si error ini. Kita lempar aja nih errornya. Errornya kenapa? Kita ubah ke string. Nah, kayak gini aja ya. Kalau error nih. Nah, kemudian kalau misalnya kita udah berhasil, kita respon body. Respon body ini tipenya string ya. Mungkin kita harusnya di code dulu biar dia jadi mapping. JSON ya, titik decode. Kita decode respon body-nya sebagai mapping nih. Nanti kita bisa dapetin jadinya. String dynamic. Oke, ini JSON body. Mungkin kita pasang di sini aja. Variabel data gitu ya misalnya. Kita paste. Nah, ini kayak gini. Kita print datanya. Coba kita jalanin, buka simulatornya. Oke, ini kita tinggal run debug aja ya, without debug. Oke, nah ini hasilnya nih. Kita coba provinsi asal, kita buka. Misalnya kita mau ngirim dari Depok deh, dari Jawa Barat ya. Jawa Barat, kota Depok nih, Depok, kota Depok. Kita kirim ke mana nih ya? Kita kirim ke Jogja misalnya. Jogja ini kita pilih ke Bantul atau kotanya deh, kota Yogyakarta. Nah, kita pilih berat barang misalnya 1 kilo ya, 1 kilo deh. 1 kilogram. Oke. Nah, kurirnya kita mau JNE. Nah, ini muncul ya. Kalau ini kita clear, nah ini dia kayak gitu ya. Udah bisa masuk. Nah, sekarang idenya kita ngeprint hasil ini, hasil data respon ya. Kita coba cek di debug ya. Debug konsol kita, ini kita clear aja. Di sini kita clear. Kita cek ongkir. Kita klik. Nah, ini dia dapat datanya. Datanya itu yaitu seperti ini. Nah, coba kita dia kalau kita cek responnya. Contoh responnya itu seperti ini. Kita masuk ke Raja Ongkir dulu, baru kita dapetin query. Kita bisa dapetin query, bisa dapetin status, bisa dapetin origin details, bisa dapetin destination details, bisa dapetin resultnya. Nah, resultnya itu berbentuk list ya. List dari ini, kode, nama, sama cost-nya. Nah, di dalamnya ada cost lagi nih. Ya, kalau JNE harganya itu ada oke, ini harganya segini, estimasi sampai segini. Reguler misalnya dia value-nya harganya segini. Nah, ini kita dapetin ya. Nah, mungkin kita ambil result-nya aja nih ya. Kita ambil result-nya aja. Jadi di sini idenya adalah kita ambil result-nya aja. Nah, ini data ini kita ambil result-nya ya. Variable result sama dengan result ini adalah data kita ambil pertama kali yang kita ambil itu adalah Raja Ongkirnya. Karena semua ini adanya di dalam Raja Ongkir. Kita ambil Raja Ongkirnya dulu.
kemudian kita ambil lagi yaitu result ya, langsung aja ambil resultnya. Nah ini kita definisiin ya, ini tipenya apa, dynamic pasti. Nah ya kan, nah tergantung hasil resultnya kita dapatnya apa. Kalau misalnya kita coba cek di sini resultnya, ini kita print dulu deh ya, ini resultnya kita print di sini, resultnya kita print, kita save. Kalau misalnya kita udah save, ini kita coba mana di bug console-nya, kita clear, kita klik ini JNE, kita dapat resultnya aja nih, dia list dari data-datanya. Kalau misalnya kita ganti kurir jadi Tiki, kita klik, oke, nah ini Tiki juga bentuknya list ya. Kalau misalnya kita ganti jadi post, nah ini ada harga-harganya nih, dia juga list. Jadi di setiap ini ada kode, ada nama, ada cost ya, intinya itu. Ada kode, ada nama, ada cost. Costnya itu beda-beda. Costnya di dalamnya ada list lagi ya. Jadi idenya adalah di sini kita bisa ngebuat sebuah model ya. Model kayak gini nih. Modelnya adalah seperti ini. Ada costnya. Oke, nah ini kita coba copy aja sampai sini. Kalau misalnya kita udah copy, oh ini costnya, ini resultnya ya. Berarti sampai sini. Nah ini adalah data kita copy aja. Kita coba buat di sini di asetnya modelnya, misalnya ini model apa? Courier.json. Nah ini datanya nanti akan seperti ini, courier.json-nya. Nah ini ya. Nah datanya akan seperti ini. Mungkin dari sini kita pasangnya pakai inian aja ya. Kalau kita udah punya JSON ini, kita pasangnya di quick type aja. Karena itu lebih kompleks nih. Quick type. Nah ini. Kita paste di sini. Ya. Nah ini kita namain aja misalnya courier. Nah ini dia nih. Dapat nih datanya. Oke, ini semua kita copy aja. Kita jadiin sebuah model. Nah modelnya itu kita pasang di dalam sini aja, home, terus kita pasang di sini di dalam home ini kita langsung buat modelnya, courier model.dart. Nah ini kita paste ya, kita save. Nah ini tinggal kita benerin nih, dia null safety-nya ya, null safety-nya aja nih kita yang benerin. Oke, aman. Di sini kita string, oke aman. Cost-nya ya, ini string juga, null safety juga maksudnya, integer, ini kita null safety semua. Oke, udah aman. Ada yang error? Oh ini masih ada lagi satu lagi, ini merah, mapping. Oke, dia perlu null safety. Oke, model kita udah jadi. Kalau misalnya model kita udah jadi, berarti yang harus kita dapetin adalah ya udah tinggal ngelempar data yang tadi, masukin aja ke dalam sini ya, ke dalam datanya. Ini kan result ya, list ya, dia list. Result ini tipenya dia list ya nanti ya. Sebenarnya datanya nanti bakalan ada banyak datanya. Mungkin kita di sini di dalam courier itu kita samain aja kayak gini. Ya ini kita copy courier, dia kita pasang juga nih di dalam courier. Itu sebuah kayak gini datanya. Nah ini kita pasang courier. Oke. Nah ini kayak gini. Courier. Oke, nah ini kayak gini ya. From list JSON list. Nanti kita dapat listnya. Nah kalau misalnya kita udah siapin modelnya, yang harus kita lakukan adalah memasukkan data list ini sebagai list dynamic as list dynamic ya. Ini kita pasang ke dalam apa tadi, user model kita, courier titik from apa, courier titik from JSON list ya. Nah ini data-data result kita lempar, kita masukin deh datanya adalah ke variabel list all courier, misal kayak gini ya. Kalau misalnya kita
kayaknya kita sih bakalan dapatnya cuma satu ya. Jadi kita cuma resultnya ini tipenya list, tapi kita cuma dapat satu JSON, satu data kayak gini. Ya, mungkin di sini kita ambil aja list all ini, kita ambil aja yang ke 0 aja, yang ke 0, indeks ke 0. Nanti hasilnya akan seperti apa? Ini kita coba lihat sini, kita clear, kita klik ini. Nanti kita instead of courier. Nah, kalau udah bentuknya courier udah enak, udah gampang bentuknya. Kita misalnya ngambil kodenya ya. Kita mau namanya. Nah, di sini kita pas ini diklik, kita pasangnya di mana? Kita mungkin show dialog aja ya. Nggak usah repot-repot. Kita buat di sini di view-nya, di home view. Jadi idenya adalah pas ini diklik, kita mau show dialog hasilnya. Ya, jadi di sini kita coba get titik show dialog. Sorry, default dialog. Nah, ini kita pasang title-nya di sini. Title-nya itu apa? Ya udah, kita ambil aja dari sini list all courier. Ini data ya, berarti di sini variabel courier sama dengan list all courier 1. Nah, ini instance of courier kan tadi. Nah, ini kayak gini. Nah, kalau misalnya kita udah dapet kurirnya, kita copy aja title-nya ini kurir titik. Kita ambil aja name-nya ya. Kita ambil aja name-nya. Ini null safety kalau nggak salah. Oke. Kita dapat name-nya, kemudian kita pasang cost-nya nih. Cost-nya berupa list ya. Cost-nya berupa list. Jadi kalau misalnya kita udah dapet, di sini kita bisa kasih kontennya. Kontennya itu berupa apa? Widget ya. Widget kita pasang aja coba kolom. Kita pasang kolom di mana children-nya itu sebuah teks ya. Sebuah teks misalnya ini cost-nya ya, ada paket oke, ada reguler. Nah, mungkin di sini kita buat kolom terus kita pasang children-nya misalnya di sini sebuah teks dulu deh. Judulnya dulu. Ini misalnya paket oke gitu. Ini yang dari kurir titik kita ambil cost-nya titik. Nah, ini di cost ini kita punya apa ya? Kita akan ngelooping data-data ini. Idenya seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita looping, kita harusnya di sini di children-nya kita pasangnya gini aja. Courier titik cost, karena ini list kita mapping aja ya, nanti kita looping ke jadiin list. Nah, di sini pas di setiap elemen ini itu elemen, di setiap elemen yang kita looping kita akan mereturn sebuah teks ya. Misalnya kita mereturn sebuah teks dari gitu, titik, kita dapetin apa nih? Misalnya kita ambil di dalam setiap ini kita ambil service-nya. Oke. Service. Nah, ini kita ambil service-nya. Ini mapping ini null safety ya. Nah, ini kita coba kayak gini dulu deh. Kita save. Kita coba klik ini. Dapat nggak? Nah, ini dapat nih paket kilat khusus express next day barang. Nah, ini kita bisa dapetin ininya. Namanya ya. Namanya apa nih? Di service-nya oke nih. Kemudian di sini reguler dan lain sebagainya. Kalau ini post ya. Kalau misalnya kita ganti jadi JNE, kita klik ini. Nah, kita dapat oke, reguler, yes. Nah, ini ya. Ada detail-detailnya. Mungkin ini jangan cuma teks ya. Kita pasang list style aja deh. List style. Biar kita gampang nih buatnya ya. List style ini kita bisa pasang mungkin di title-nya. Title-nya itu adalah elemen, kita ambil service-nya ya, kita ambil ininya atau enggak description-nya ya, description. Nah, ini kenapa error? Null safety di E-nya nih, sorry bentar, ini null safety string widget. Oh sorry, title ini bentuknya widget ya, jadi kita harus pasang teks dulu. Kemudian ini kita bisa pasang kayak gini. Nah, ini adalah teksnya. Kemudian kalau subtitlenya,
Subtitlenya ini kita ambil service aja, service-nya ya. Nah, untuk harga mungkin kita bisa pasang di trailing. Trailingnya kita pasang harga itu berupa ini teks juga. Kita ambil yang harganya mana? Cost ya. Cost value. Cost value. Cost value. Coba kita buat cost. Kita ambil yang indeks ke 0. Kita ambil lagi value. Nah ini ya. Nah ini error nih. Kenapa nih pada error? Nah karena kita coba costnya dulu deh. Kita costnya dulu. Kita save. Nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Kita clear. Kita klik ini. Nanti hasilnya. Nah ini dia. Ongkos kirim ekonomis. Paket oke. Atau kita titlenya itu service aja. Service aja. Nanti subtitlenya ini costnya ya. Cost. Oke, nah ini kita nggak perlu trailing, kita save aja kayak gini. Jadi nanti idenya seperti ini. Nah oke, ini ada harganya nih. Estimasi sampai dan lain sebagainya, kita pasang di trailing aja nggak apa-apa. Trailing ini kita ambil, cost ini tipenya list of cost ya. Ini kita panggil indeks ke 0 aja. Kita ambil estimasi sampainya. Nah kayak gini, ini null safety ya. Nah kalau ini kita ambil apa nih? Mungkin di sini cost kita ambil subtitlenya kita ambil value. Ada nggak? Oke, ini kita save. Ini hasilnya nanti akan seperti ini. Nah oke, 16.000 estimasi sampai itu 2-3 hari. Kalau misalnya kita gunain yang Tiki, itu kita dapat ekonomi harganya segini. Nah ini estimasi sampai 4 hari misalnya. Estimasi sampai 4 hari gitu ya. Ini kita pasang RP sama dengan, nah kayak gini. Kita save, ini kita coba cek lagi. Oke, kita bisa dapet ini. Kita dapetin ongkos kirimnya ya. Nah ini Tiki. Gitu teman-teman. Mungkin di sini kita, kalau misalnya kita post, kita klik ini. Pos Indonesia, paket kilat khusus. Nah ini cuma ada 2 ya. Nanti kira-kira ini 2 hari. Nah ini kita tambahan hari kalau pos ya. Kalau yang JNE kita cek. Nah 2 sampai. Nah ini udah bener ya. Tapi paling yang posnya aja nih. Mungkin di sini teks ini kita cek dulu. Dia kodenya pos apa enggak. Kalau yang pos, yang mana nih, service kode ini pos ya, kita errornya tadi di sini nih. Kalau ini kita klik, ini kita udah dapat hari nih. Jadi ini harusnya kita hilangin nih harinya. Berarti ini kita ngecek lagi ya. Kita harusnya ngecek dia kurir name-nya ya, dari kurir ini. Jika di sini kurir name titik kode, kalau kodenya itu sama dengan pos ya, kalau kodenya sama dengan pos, kita tanpa hari ya, tanpa hari nih. Nah kayak gini, ini kita hapus aja. Nah kayak gini ya. Nah kalau dia bukan pos, dia ada harinya. Kalau kita cek di sini, cek ongkos kirim, nah 2 hari ya. Kalau kita pakai yang JNE, kita klik, oke 2-3 hari. Mungkin harinya hari huruf besar aja ya. Kita sesuaiin hari gini. Kita save, kita cek ongkos kirim. Nah ini estimasi sampainya 2-3 hari. Oke, mungkin kita ini kalau kita rotasi, oke kalau kita rotasi juga nggak masalah ya. Berarti kita device orientation-nya nggak jadi masalah nih. Mau miring, mau kayak gimana. Nah mungkin ini nih ketutup nih ya. Ini ketutup, mungkin kita bisa bungkus dia dengan nanti kita coba cek ya. Kita bahas di materi selanjutnya, device orientation. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat semuanya yang telah subscribe maupun yang nggak subscribe juga nggak masalah.
Yang penting semuanya tetap dukung channel Kuli Project. Semoga channel ini bisa semakin maju ya, dan bisa banyak dah sharing-sharingnya ya. Pokoknya semua yang teman-teman butuhin semoga bisa dicapai di sini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Indonesia yang ke-76. Semoga kita semua bangsa Indonesia semakin maju, semakin kompak dan solid ya, terutama di dalam menuntut ilmu kayak gini nih. Dan semoga teman-teman bisa selalu mendukung kita semua. Oke? Jangan lupa kalau teman-teman yang mau support channel Kuli Project, klik support ini aja, nggak apa-apa. Kalau teman-teman klik, dan saya mau ucapin terima kasih buat semua orang yang telah mendukung channel Kuli Project dengan mensupport baik material maupun non material. Sampai jumpa. Dadah.